Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Nurbaiti dari kelas 643B01 dengan NIM 6423070. Perkenalkan, nama saya Wardah Nurul Alifia dengan NIM 64230743. Perkenalkan, nama saya Reski Desvayala Salsabila dengan NIM 642300562. Perkenalkan, nama saya Mona Molisha dengan NIM 642300947. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 642311118. Di sini saya akan membahas mengenai analisis PPh 21 terhadap gaji karyawan pada PT Giant Techno Indo. Latar belakang. Pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum dan mengatur perekonomian. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi terkait pekerjaan atau jasa. PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP 2021. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian tarif dan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta pengawasan lebih ketat untuk meningkatkan keputusan wajib pajak. Penerapan PPh 21 bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, memastikan kontribusi pajak proporsional, dan menandai program pembangunan. Kebijakan ini juga mendorong kepatuhan dengan sistem yang lebih sederhana dan teknologi berbasis perpajakan. PPh 21 berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun tujuannya memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan ketentuan PPh 21, khususnya setelah adanya pembaruan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Evaluasi efektivitas kebijakan PPh 21 dan potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak, sambil mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan nasional. Manfaat: memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan ketentuan PPh 21, terutama setelah adanya UU HPP 2021. Menyediakan informasi praktis mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21. Ruang lingkup: pembahasan dimulai dari dasar hukum PPh 21 termasuk perubahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP 2021. Kemudian membahas mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, penjelasan mengenai pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik individu maupun badan dari sumber dalam maupun luar negeri. PPh mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terkait pekerjaan atau kegiatan tertentu yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh 21 mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diperoleh individu. Selanjutnya, subjek PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Berdasarkan Presiden per 16 tahun 2016 pasal 3 wajib pajak PPh 21, jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, pegawai, yang kedua bukan pegawai, yang ketiga penerima pensiun dan pesangon, yang keempat anggota dewan komisaris, yang kelima mantan pegawai, dan yang keenam adalah peserta kegiatan. Selanjutnya, objek PPh pasal 21, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak penghasilan, yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak. Yang pertama ada gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Yang kedua ada hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang. Lalu selanjutnya ada bunga premium diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian uang, dividen, dan premi asuransi. Selanjutnya ada royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Lalu selanjutnya ada tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak dan sebagainya. Terkait dengan perhitungan PPh pasal 21, terdapat beberapa metode pembebanan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama ada metode bruto atau gross method, yaitu karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Yang kedua
ada metode neto atau net method, yaitu perusahaan menanggung beban pajak karyawan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind atau BIK. Yang ketiga ada metode tunjangan atau gross up method, yaitu perusahaan menanggung beban pajak karyawan dengan memberikan tunjangan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama yaitu ada PTKP orang pribadi sebesar 54 juta rupiah. PTKP bagi WP kawin mendapat tambahan 4.500.000 rupiah. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung oleh penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000 rupiah. Berikut adalah tabel untuk tarif PTKP. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Berikut adalah tabel perubahan tarif penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya untuk tabel 4 merupakan tabel tarif penghasilan kena pajak setelah perubahan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk WPOP yang berpenghasilan 60 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%, lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif sebesar 30%. Untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar rupiah dikenakan tarif sebesar 35%. Selanjutnya yaitu batas waktu penyetoran dan pelaporan. Batas waktu penyetoran PPh pasal 21 terutangnya adalah paling lama 10 hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu pelaporan SPT paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Jika tanggal jatuh tempo dan batas akhir pelaporan SPT PPh 21 jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tabel 5 skema perhitungan PPh 21 pegawai tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di nomor 1 ada waktu penghitungan setiap masa kecuali masa pajak terakhir di tarif penghasilan bruto sebulan dikali terbulanan PPh 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberian kerja, dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17. Dikali tarif pasal 17. Di nomor 2 ada waktu penghitungan masa pajak terakhir, yaitu tarifnya PPh 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh 21 setahun dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak. Berikut penjabaran perhitungan PPh 21. Tabel nomor 1 gaji per bulan dikali 12 bulan sama dengan 6 juta dikali 12 sama dengan 72 juta. Tabel nomor 2, persentase tunjangan PPh dikali gaji disetahunkan sama dengan 3,90% dikali 72 juta sama dengan 2.808. Tabel nomor 3, tunjangan dikali 12 bulan sama dengan 1.500 dikali 12 sama dengan 18 juta. Di tabel nomor 5 ada persentase premi asuransi dikali gaji disetahunkan sama dengan 8% dikali 72 juta sama dengan 5.760. Di tabel nomor 7 ada THR sama dengan 1 bulan gaji sama dengan 6 juta. Di tabel nomor 8 ada penjumlahan tabel 1 sampai tabel 7 sama dengan 104.568. Tabel nomor 9 ada presentasi biaya jabatan dikali jumlah penghasilan bruto sama dengan 5.228.000. Tabel nomor 10 ada iuran pensiun dikali 12 bulan sama dengan 35.000 dikali 12 sama dengan 420.000. Tabel nomor 11 ada penjumlahan tabel 9 sampai 10 sama dengan 5.228 ditambah 420 sama dengan 5.648. Tabel 12 hasil pengurangan tabel 8 dan 11 sama dengan 104.560. Tabel 12 hasil pengurangan tabel 8 dan 11 sama dengan 104.568
dikurangi 5.648 sama dengan 98.920. Di tabel 14 ada penghasilan itu, yaitu di tabel 12 sama dengan 98.920. Di tabel 15 ada PTKP atau TK atau 0 sama dengan 54 juta. Di tabel nomor 16 ada pengurangan tabel 14 dan 15 sama dengan 98.920 dikurangi 54 juta sama dengan 44.920. Di tabel nomor 17 ada presentasi biaya jabatan dikali PKP disetahunkan di tabel 16, yaitu sama dengan 5% dikali 45.120 sama dengan 22 sama dengan 5% dikali 45.120 sama dengan 2.246. Di tabel 19 ada hasil tabel 17, yaitu 2.246. Di tabel 20 ada hasil tabel 19 sama dengan 2.246. Berikut adalah bukti pemotongan PPh pasal 21. Pertama-tama diisi dengan identitas perusahaan yang ingin memotong pajak si pegawai. Selanjutnya identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang pertama diisi dengan NPWP si penerima penghasilan yang dipotong. Yang kedua isi NIK atau nomor paspor. Yang ketiga ada nama diisi dengan nama si penerima penghasilan yang dipotong alias yang kami hitung PPh 21 di sini adalah Erdin Maulana Ibrahim. Selanjutnya yang keempat ada alamat, diisi dengan alamat si penerima penghasilan yang dipotong. Selanjutnya ada jenis kelamin, dan yang keenam ada status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Untuk kode PTKP TK tidak kawin untuk yang belum menikah, TK_0 tidak kawin tanpa tanggungan, maksimal 3 tanggungan. K untuk kawin untuk yang sudah menikah, K_0 kawin tanpa tanggungan. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan dari hasil perhitungan PPh pasal 21 untuk Tuan Erdin Maulana Ibrahim dapat dijabarkan bahwa dengan penghasilan bruto sebesar 104.568.000 dan sejumlah komponen tambahan seperti tunjangan, bonus, dan premi asuransi yang memperbesar total penghasilan. Setelah dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran pensiun, penghasilan neto menjadi 98.920. Yang pertama dengan PTKP sebesar 54 juta, penghasilan kena pajak yang dihitungkan adalah 44.920.000. Menghasilkan PPh pasal 21 terutang sebesar 2.246.000. Jumlah ini telah dipotong dan dilunasi sepenuhnya, mencerminkan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan. Perhitungan ini tidak hanya menunjukkan besaran kewajiban pajak, tetapi juga memastikan ketepatan pemotongan sehingga karyawan dan perusahaan memenuhi standar kepatuhan pajak yang diatur dalam PPh pasal 21. Dan kesimpulannya yang pertama, penetapan perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Giant Teknokindo setelah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 dengan harmonisasi peraturan perpajakan serta prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, penetapan perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 250 PMK 03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Yang ketiga, perusahaan menggunakan sistem bulanan gaji, bulanan diterima setiap pertengahan bulan di tanggal 16 dan diserahkan melalui transfer ke rekening pribadi pegawai yang bersangkutan. Pajak penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan biaya lain yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atas gaji pegawai di PT Giant Teknokindo diserahkan kepada bagian administrasi. Terakhir ada saran, yaitu
meningkatkan pemahaman karyawan tentang pemotongan pajak PPh 21. Perusahaan disarankan untuk memberikan sosialisasi berkala mengenai perhitungan pajak dan prosedur pemotongan yang berlaku. Hal ini akan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pajak mempengaruhi pendapatan mereka dan meningkatkan kepercayaan kepada mereka proses yang transparan. Selain itu, perusahaan harus secara produktif mengamati perubahan dalam peraturan pajak dan segera menyesuaikan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan perubahan terbaru sehingga dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan, menghindari sanksi administratif, dan memastikan pengelolaan kewajiban pajak dilakukan dengan akurat dan profesional. Selanjutnya di sini saya akan memberikan cara untuk melaporkan SPT tahunan 1770S. Pertama, buka situs web DJP online. Yang kedua, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan atau CAPTCHA lalu klik login. Setelah login, pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak Anda lalu klik lapor dan pilih e-filing. Setelah itu, klik buat SPT. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT. Untuk pembuatan formulir SPT, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Berikut pertanyaannya. Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770S dengan 3 pilihan. Yang pertama, dengan bentuk formulir, yang kedua dengan panduan, yang ketiga dengan upload SPT. Pilih sesuai keinginan. Jika pilih dengan panduan, maka klik bagian tersebut. Setelah masuk SPT 1770S, isi data formulirnya. Jika sudah, klik selanjutnya. Setelah masuk ke halaman 2 dari 18, klik tambah, maka akan muncul pop-up bukti potong baru. Isikan kolom pengisian bukti potong baru yang ada. Kemudian, klik simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda. Selanjutnya, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Lalu jika sudah, klik selanjutnya. Selanjutnya akan ada pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Jika punya, pilih iya. Jika memang tidak ada, pilih tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika punya, pilih iya. Jika memang tidak ada, pilih tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika memang ada, pilih iya dan klik tombol tambah, lalu isi. Jika memang tidak ada, pilih tidak. Selanjutnya, masukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Jika iya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Jika sudah, klik simpan dan klik selanjutnya. Selanjutnya, tambahkan utang yang Anda miliki jika ada, misal kredit rumah atau kartu kredit. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan, apakah Anda memiliki tanggungan? Jika tidak punya, pilih tidak. Jika memang ada, pilih iya. Selanjutnya, jawab pertanyaan apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib. Jika Anda membayar zakat, pilih iya. Jika memang tidak ada, pilih tidak. Selanjutnya akan ada status kewajiban perpajakan suami istri. Isi status perkawinan, tidak kawin atau kawin, pilih golongan PTKP dan jumlah tanggungan jika ada. Setelah itu klik selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika ada, pilih iya. Jika tidak memiliki, pilih tidak. Setelah itu klik selanjutnya. Selanjutnya akan ada pertanyaan apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25. Isikan nominal PPh yang dibayar sendiri. Jika ada, kosongkan jika tidak ada. Selanjutnya jawab pertanyaan apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25. Isikan nominal PPh yang dibayar sendiri jika ada. Selanjutnya akan ada perhitungan pajak penghasilan. Akan muncul detail perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang dimasukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah, apakah statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Setelah itu, periksa kembali data tersebut dan jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Selanjutnya akan ada keterangan proses kurang atau lebih bayar. Karena pada detail perhitungan PPh halaman sebelumnya nihil, maka langsung klik selanjutnya. Selanjutnya akan ada tahapan konfirmasi. Akan muncul pertanyaan yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree, kemudian akan muncul notifikasi klik iya, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya akan ada ringkasan SPT Anda. Pada kolom ambil kode verifikasi, klik tulisan di sini. Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi lewat email atau nomor ponsel. Kemudian cek email atau nomor ponsel untuk memasukkan kode verifikasi. Selanjutnya periksa email karena Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik SPT tahunan PPh lewat email. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.